Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihi wa ashabil akhyar adada ni'amillahi ridwan. Bisa enggak? Terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, membaca kitab kuning. Kitab kuning itu kitab yang kertasnya kuning, namanya kitab kuning. Yang asli ya tidak harus kitab kuning. Itu miliknya Mu'ayyad, kitabnya putih malah. Membaca kitab kuning itu yang asli mudah, enggak sulit. Yang jadikan sulit itu gara-gara enggak pernah membaca, lalu membaca, itu sulit. Kalau sudah terbiasa membaca, ya mudah, enggak sulit. Kadang-kadang itu begini loh. Ada santri mondok, sistem ngajinya itu, sistemnya kan diajar sama seorang ustadz atau seorang kiai. Lalu yang membaca kitab kuning itu kiainya terus. Jadi kiainya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi ala ma syara'a gitu. Minatin wa hadza ila siratil mustabin. Segala puji bagi Allah atas sesuatu yang telah mensyariatkan dari agama dan memberikan petunjuk pada jalan yang jelas. Ini yang membaca dan yang menerangkan kiainya. Sedangkan santri-santrinya itu menjadi pendengar setia. Seperti itu terus. Bagaimana santri bisa baca kitab kuning? Oh, yang baca kiainya terus oh. Ya nggak bisa toh. Sama saja ada orang pengen bisa naik motor, tapi yang nyetir itu pengajarnya, sedangkan muridnya itu ditaruh di belakang. Walaupun 10 tahun muridnya naik sepeda motor, tapi berhubung nggak pernah nyetir, ya nggak bisa naik motor dia. Nggak bisa naik motor sendiri. Jadi kalau kita pengen bisa membaca kitab kuning, itu caranya itu ya berlatih terus menerus, berlatih membaca kitab kuning. Ini nanti rencana saya target secepatnya gitu. Jadi kamu semua itu tak suruh setoran membaca kitab kuning, membaca kitab Yaqutun Nafis sehari ini sebanyak-banyaknya. Bacanya kosongan. Kamu itu kalau mempraktekkan ilmu, itu jangan takut salah, keliru kan? Jangan takut salah. Itu persis ada orang pengen hidup takut mati. Dia hidup atau takut mati. Atau ada orang sehat takut sakit. Sehat atau takut sakit. Atau ada orang bodoh takut alim. Ya nggak berhasil gitu. Jadi cara membaca kitab kuning itu yang asli tidak harus pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa juga boleh, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Madura, pakai bahasa Banjarmasin, pakai bahasa ini. Kalau saya nuruti bahasa kamu toh ini bisa nggak jadi ngaji ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim maknanya itu sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Kan jadi ruwet. Makanya saya membacanya Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Yuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Itu kamu baca, kamu hafalkan. Cara membaca harokatnya, cara membaca maknanya, itu dihafalkan. Nanti kalau sudah hafal, kamu setoran.
Setorannya bagaimana? Setorannya pakai Facebook, pakai HP. Kamu setoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharrar yang paling ganteng salam dunia. Itu ya. Nanti kamu setoran, menandai ayahmu, menandai ibumu. Setoran, menandai ayah, menandai ibu, menandai calon mertua. Semangat nanti. Bagaimana? Makat mondok wis do jenggoten no, mbak-mbak malah wis do kumisen kabeh. Jadi itu diapalin, membacanya, memberi maknanya diapalin. Untuk sementara memberi makna dulu. Adapun masalah mentarjemah nanti ada session berikutnya. Harapan saya coba ada kabel nggak? Malah drop HP saya. Kabel jeng. Harapan saya kamu sih nyari mana sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa nanti salah satu di antara kamu ada yang cari mana. Untuk sementara nanti yang saya suruh bertanggung jawab makna si Gina, si Sofi sama si Yakiyah. Si Gina dari Lombok, si Sofi dari Kalimantan Selatan, si Yakiyah perwakilan dari Jawa. Pinter-pinteran. Biasanya pinter sing Jawa biasanya. Nanti cepet-cepetan. Kalau bisa itu dibuat makna perkata. Ustadz, kenapa yang ditugasin nggak cowok aja Ustadz? Lelaki itu kurang teliti. Karena lelaki itu otaknya cerdas. Jadi kadang-kadang saking cerdasnya sampai nggak teliti ya. Neng ke sini, neng ke sini. Ya, gina bang. Orang 3 itu angker orang susah 2 tosi sama. Tahun saja ning Lombok. Ya pokoknya tak tugasin makna ini, tak beri tugas yakutun nafis, selesai tak beri waktu 2 minggu. 2 minggu. Ini tanggal berapa? 26. Berarti hari raya khatam. Khatam separuh kita. Kemudian hari raya berikutnya nyampe tanggal hari raya kecil itu ketupat wis khatam. Ini nanti rencana saya tetap ngaji. Hari raya lah ngaji. Ya takbiran. Takbiran nanti ngaji lagi. Terus ini saya pengen ngajinya ini non stop. Jadi usahakan itu ada di forum terus ini. Ada di forum. Terus apa itu? Pengen aku sih yang mengikuti kajian ini sadapannya dihilangkan. Sadapan malam itu nih. Jadi kalau setoran itu malam bisa setoran nih. Tujuannya diberi bawain HP itu biar digunakan non stop kok, malah dimatikan dari pukul 9 sampai pukul 5. Lah nggak bisa digunakan. Waktunya nganggur kan justru malam. Nah, Pak Suroto itu kalau malam malah Ustadz nanti kalau disalahgunakan. Untuk disalahgunakan apa? Nanti kalau dibuat nonton film porno loh Ustadz. Kalau dibuat nonton seperti itu kan kesalahan sendiri. Mereka akan membuka peluang dosa, kan kesalahan sendiri. Lana amaluna walakum amalukum. Ada orang dibeli celurit, bareng bawa celurit tok malah digawe bacoi lehernya sendiri, kan kesalahan dia. Dua poin. Jadi nanti rencana nanti kajiannya tidak di utara, tapi kajiannya di musola rencana. Adapun ini sementara di rumah saya gara-gara hujan. Kemarin udah tak ramal tanggal 23
itu Lailatul Qadar. Biasanya kalau setelah Lailatul Qadar hujan terus. Alhamdulillah hujan tenan. Ini gara-gara pawangnya dari Lombok. Pawang hujannya dipindah. Semestinya kemarin itu Allah menghujani hari Ahad. Ahad malam Senin. Dari hasil istikharahnya para pawang dipindah hari Selasa. Jadi kepengen saya nanti ada di musola semuanya ngaji di sana, non stop ngajinya. Kalau pengen tidur tidur, nggak laki nggak perempuan. Pokoknya kalau masih kuat melek toh ya melek. Biar cepet gitu loh. Kita orang ini kalau bisa ngalim 1 hari, kenapa harus ngalim 10 tahun? Kalau bisa seperti itu. Kalau bisa ngalim 1 jam, kenapa harus ngalim 1 bulan? Itu cepet-cepetan. Yang ngasih ini mudah. Sistem pembelajaran itu togis gitu, selesai. Yang sampai nak jatose ngene, ya jatose ki ngene, ora banter. Terus gitu. Makanya ada orang galap lari, bokong itu memberi bisa kan. Padahal orang itu sih kan dia. Itu kan sistem gitu. Orang yang sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, itu walaupun hanya 1 bulan, itu akan mengalahkan ngajinya santri 10 tahun tapi nggak sungguh-sungguh. Gus, dari mana Gus? Aduh, yang kemarin itu ya, yang memberi uang 1.500.000 itu ya, memberi uang sama saya. Oh, gitu ya. Nanti ikut ini nggak apa-apa. Malah cepet pinter no. Langsung bisa baca kitab kuning. Orang itu yang asli tergantung pergaulannya. Lu si Fadil awor orang tua terus itu jadi tua ngerti. Yang saya amati Fadil senengnya ini awor orang tua. Utangnya Pak Tentara kilo solo itu. Pak Tentara udah berapa bulan hamilnya? Jadi nanti sistemnya setoran, tidak harus apa, pokoknya setoran terus. Nanti kalau kalau saya ada di sana ngajinya di sana, kalau saya nggak ada, yang lelaki tetap ngaji di musola, yang perempuan di sini. Yang perempuan di sini. Ini nanti insya Allah diberi pintu, jadi terkondisi. Kalau pengen tidur ya tidur di sini nggak apa-apa. Yang penting terus nanti tetap. Itu kalau kamu sungguh-sungguh toh, Yaqutun Nafis ini cukup 1 minggu 2 minggu kata. Nanti setelah itu toh, setelah ini kata, nanti berlatih Safina. Safina itu tak perkirakan itu toh, paling 2 hari kata. Kalau kamu sungguh-sungguh. Paling dablek itu 7 hari, paling dablek. Kemudian takrib itu toh kalau sampai sungguh-sungguh itu paling 1 minggu. Kalau sungguh-sungguh lagi nggak ada 1 minggu. Kemudian Fathul Qorib buanter apa itu paling cepat insya Allah 2 minggu kata. Nanti Fathul Mu'in paling 1 bulan. Enggak ada, gampang. Pikiran kamu jangan pikiran sulit. Yang jadikan kamu nggak sukses itu pikiranmu pikiran jelek. Akibatnya seperti itu. Ini nanti kalau kamu sudah menguasai baca Safina kotongan bisa, Safina bisa apa? Yaqutun Nafis bisa, Safina bisa, takrib bisa, Fathul Qorib bisa, Fathul Mu'in bisa, Fathul Wahab bisa insya Allah. Untuk teman-teman semuanya di media sosial yang panjenengan pengen bisa baca kitab kuning, bisa ikuti kajian saya di channel saya ini di Yaqutun Nafis. Dan juga para teman-teman santri, putra ataupun putri dimanapun Anda yang berada, yang ada di Sumatera, yang ada di Lampung, yang ada di Palembang, yang ada di Padang Pariaman, di Aceh, di Medan, yang ada di Batam. Walaupun tadi pengen pulang malah pesawatnya
terbang duluan. Gagal. Mungkin teman-teman yang ada di Batam, yang ada di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, lebih-lebih yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ini teman-teman yang mengikuti Facebook ini di Banjarmasin banyak ini. Teman-teman kami yang ada di Sulawesi, di Palu, di Palu, di Ternate. Ternate itu ke Sulawesi ya? Manado, Maluku. Kamu malu. Dan juga yang ada di Papua dan sekitarnya, Irian Jaya mungkin, yang ada di Madura, yang ada di Lombok, yang ada di Bali, yang ada di NTT. Teman-teman semuanya yang ada di Surabaya, yang ada di Malang, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Jember, Situbondo, yang ada di Pasuruan dan sekitarnya, yang ada di Rembang, yang ada di Tuban, yang ada di Rembang, yang ada di Pati, yang ada di Kudus, yang ada di Demak, yang ada di Semarang, yang ada di Batang, yang ada di Pekalongan, yang ada di Tegal, yang ada di Cirebon, yang ada di Indramayu, yang ada di Jakarta, Banten, ya. Semuanya di Pulau Jawa, dan juga teman-teman yang ada di Malaysia, di Singapura, yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang, yang ada di Belanda, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Amerika. Kemarin itu orang apa itu Israel ya, ada yang ngikutin kajian saya. Ya. Min aina ente? Ana min Israel kiai. Walah ra percaya ya logat Jawa aku. Oh iya kiai, seorang Jawa. Orang Jawa nyampe Israel loh. Yang ada di Makkah, Madinah, Irak, Iran, yang ada di Riyadh, yang ada di Dubai, ya. Yang ada di Timur Tengah semuanya, Yaman, di Al-Azhar, semuanya yang mengikuti kajian kami. Bisa panjenengan ngikut kajian kami dengan setoran di Facebook, kemudian setorkan ke saya. Insya Allah mungkin setiap hari saya akan mengupload apa itu satu halaman yang bisa untuk dihafalkan. Paham Gus ya? Nanti kalau masalah nafsu sarung luwet gampang. Yang penting setoran. Insya Allah besok tak belikan kitab. Besok ngisi acara ya di Subang. Isi acara di Subang, setelah di Subang di Kalimantan Timur, setelah di Kalimantan Timur terus ke sini lagi, nanti konser lagi, gelut, pakai pedang. Itu nanti dihafalkan, nanti tak cek. Udah dimasukkan di grup, udah. Coba semuanya, teman-teman semuanya yang punya grup WA ya, grup WA semuanya, nanti saya kirim makna Yaqutun Nafis. Ini kok sinyalnya kok jelek ya? Coba semuanya buka. Itu ada beberapa makna yang keliru. Nggak apa-apa yang asli keliru, manusia. Saya kirimin mana, silakan. Udah ya? Terkirim kan? Arba'in fikih Yaqutun Nafis itu. Tak kirimin. Udah masuk? Neng nanti ikut grup Putri Neng, dimasukkan ya. Itu Neng itu dimasukkan. Si Aisyah sama si siapa? Saudah. Si Saudah. Saudah istrinya Rasulullah ya? Ada enggak istri Rasulullah namanya Saudah? Ada.
Aisyah juga istri Rasulullah ya. Oh, luar biasa. Al-Mubarak itu mondok keramat ya. Istrinya Rasulullah lu mondok di Al-Mubarak. Maksudnya namanya istri Rasulullah mondok di Al-Mubarak. Makmun Murad. Oh ya Gus Makmun. Nanti setoran lu ya. Semuanya teman-teman semuanya. Subhanallah udah banyak ini yang ngikut. Silakan buka langsung. Oke. Buka. Udah bisa dibuka? Coba ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Ini kalau saya memberi makna alhamdu segala puji itu artinya alnya al-jinsiyah istighraqil afrod. Kalau saya maknani segala. Tapi kalau saya maknani alhamdu puji, itu berarti al-ta'rif ahdiyah adidili. Paham ya? Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Alama atas sesuatu. Alama atas sesuatu. Syara'a yang mensyariatkan. Syara'a yang mensyariatkan. Minad dini dari agama. Minad dini dari agama. Wahada dan memberi petunjuk. Wahada dan memberi petunjuk. Ila sirati pada jalan. Ila sirati pada jalan. Al-mustabini yang jelas. Al-mustabini yang jelas. Wassalatu dan semoga rahmat takdim. Wassalatu dan semoga rahmat takdim. Wassalamu dan keselamatan. Wassalamu dan keselamatan. Ala rasuli kepada rasul. Ala rasuli kepada rasul. Al-amini yang dipercaya. Al-amini yang dipercaya. Sayyidina pemimpin kita. Sayyidina pemimpin kita. Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Wa alihi dan keluarganya. Wa alihi dan keluarganya. Setiap ada ha sebelumnya kok berharokat, itu pasti hanya dibaca panjang. Wa alihi, hinya panjang. Jangan wa alihi dan keluarganya salah, tapi wa alihi gitu. Atau girina yang suci-suci. Atau girina yang suci-suci. Wasabihi dan beberapa sahabatnya. Wasabihi dan beberapa sahabatnya. Sobi ini jamak taksir, makanya maknanya kan beberapa. Kalau ada ha itu biasanya maknanya nya. Nya itu artinya kembali pada lafaz sebelumnya. Ajma'ina semuanya. Ajma'ina semuanya. Amma ba'du adapun setelah itu. Amma ba'du adapun setelah itu. Faqad asyara maka benar-benar telah memberi isyarat. Faqad asyara maka benar-benar telah memberi isyarat. Alayya kepadaku. Alayya kepadaku. Man seseorang. Man seseorang. La manduhata yang tiada leluasan. La manduhata yang tiada leluasan. Li bagiku. Li bagiku. Fi mukhalafatihi untuk menolaknya. Fi mukhalafatihi untuk menolaknya. Wala muskilah dan tidak ada yang menghindar. Wala muskilah dan tidak ada yang menghindar. Ini muskilah ini isim fa'il. Jadi maknanya jangan tidak ada tempat. Tidak ada yang menghindar. Ila muwafaqatihi kecuali ila muwafaqatihi untuk menyocokinya. Kalau maknanya illa, kalau lafadznya illa itu ya kecuali. Ila muwafaqatihi untuk menyocokinya. Jadi jangan dimarahi kecuali. Yang mau punya oh ada ilahnya. Oh bunder. Ya berarti ini salah ini. Makanya tendensinya di yayannya. Oh
ngenekku kurang maju mondok. Maklum, kitabnya pakai teknologi. Sekarang ini santri udah keren, kitabnya tidak pakai ini. Beli kitab itu kitabnya itu jangan sampai jelek, disimpan di lemari. Yang dibaca ini. Ila muwafaqati kecuali untuk menyocokinya. An aktuba agar saya menulis. Risalah. Fi madhabil imam Syafi'i tentang madhab Imam Syafi'i. Jami'atan yang mengumpulkan. Lita'arifi pada definisi-definisi. Hawiyatan yang mencakup. Lil arkani pada rukun-rukun. Wasyuruti dan syarat-syarat. Musawwirotan yang menggambarkan. Lil anwa'i pada macam-macam. Hikmatan yang menolong. Lisigoril muta'allimina pada orang-orang kecilnya para pelajar. Watafifan dan meringankan. Li'at'abil mu'allimina pada kecapeannya para guru. At'abun beberapa. Caranya nanti lihatnya itu di kamus ya. Kalau ini jamak taksir berarti ya beberapa kecapeannya para guru. Li'at'abil mu'allimina pada beberapa kecapeannya para guru. Fasaratu maka saya cepat-cepat. Ala kusuri atas kekuranganku. Al-bayyini yang jelas. Ila talbiyati pada ajakannya. Wa jama'tu dan aku kumpulkan. Ma sesuatu. Amkana yang bisa. Ni padaku. Jam'uhu mengumpulkannya. Fi hadhil buraiqati di beberapa kertas ini. Allati yang Samaitu yang aku beri Samaituha yang aku beri nama. Al-yaqutan nafisa al-yaqutan nafis. Al-yaquta mutiara. An-nafisa yang indah. Fi madhab ibni Idrisa di madhab putranya Idris. Wal ma'mulu dan yang diharapkan. Minal mutalliina dari orang-orang yang melihat. Ar-ridho wal igda'u dan memejamkan mata. Amma dari sesuatu. Laisa yang tidak. Muta'ayyinal khoto'i jelas salahnya. Wa minal maula dan dari Allah. Subhanahu ma suci Allah. Al-ithabatu pahala. Wal qabulu dan diterima. Itu dibaca terus dihafalkan. Malam ini harus hafal semua. Nanti setelah hafal tak tambah satu elemen lagi, hafal lagi tambah satu elemen lagi, hafal lagi tambah satu elemen lagi. Paham ya? Ayo, dian semua.